Ya kemarin pas waktu jadi RT mudah-mudahan ya bisa menjadi motivasi juga buat kita. Dan mudah-mudahan kemarin yang sudah dilakukan Pak Norman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati juga para tim hadroh ini, ibu-ibu ya luar biasa, cakep-cakep, mereh-mereh ini ya, jilbabnya merah semua. Ini luar biasa, mudah-mudahan tetap istiqomah ya, nggak cuman main hadroh toh, tetapi cinta sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang hadir pada acara hari ini, pengajian RW 04 ya, yang bertempatan di RT 06. Mudah-mudahan kita kumpul bersama-sama di sini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya dulu ada orang, mau cerita saya. Dulu ada orang nggak? Ada. Ya dulu ada orang. Orangnya apa? Yaitu apa? Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh putrinya, yaitu Fatimah Zahra. Tahu Fatimah Zahra? Kekasih putri yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulia akhlaknya beliau, begitu cantik rupanya Fatimah Zahra. Tapi walaupun Fatimah Zahra, Siti Fatimah anaknya seorang nabi, enggak sombong. Kadang-kadang kita jadi anaknya Bu Nyai aja sombong. Nggih mboten? Ana apa ora? Ana apa ora? Teko apa ora wonge? Ya, itu oleh karena itu mentang-mentang kita jadi anak RW sombong. Enggak boleh. Ya, contoh dengan anak Nabi yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah anak seorang nabi yang mana hari ini sering kita peringati Maulid Nabi. Itu tidak sombong Siti Fatimah, bahkan akhlaknya menjadi akhlakul karimah, baik hati, terus cara bicaranya baik, santun, sama orang tua santun. Kadang-kadang kita jadi anak pejabat aja masih muda sama orang tua itu nggak santun, nggih boten? Nggih apa boten? Ono apa ora anak muda begitu? Akeh apa ora? Teko apa ora? Nah, itu ibu-ibu semua. Contoh Siti Fatimah, seorang anak Nabi, wajahnya cantik, akhlaknya bagus semua. Ya terus kata-katanya baik. Itu Siti Fatimah. Tiba-tiba Siti Fatimah datang ke rumah Rasulullah bilang, "Ya Rasul, sekarang saya mau tanya, setelah Ummahatul Mukminin, satu wanita ini pernah masuk di dalam surganya Allah. Orang yang masuk dalam surganya Allah, wanita yang pertama setelah Ummatul Mukminin ini siapa lagi ya Rasul?" Kata Siti Fatimah. Lalu dijawab sama Sayyidina Rasulullah, nanti yang akan masuk surga di dalam golongan seorang wanita setelah Ummahatul Mukminin yaitu apa? Ummu Muti'ah. Tahu siapa? Ummu Muti'ah. Tahu nggak Bu? Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah ini ya, dia seorang perempuan yang soleha. Akhirnya apa? Kok amin Bu? Namanya podo Bu? Oh? Nah, Ummu Muti'ah ini akhirnya apa? Siti Fatimah ini bingung. Kok Ummu Muti'ah yang akan masuk surga golongan dari perempuan? Apa kelebihannya Ummu Muti'ah ini?
Akhirnya apa? Siti Fatimah datengin ke rumah Ummu Muti'ah. Ke rumah Muti'ah, ketok pintunya. Assalamualaikum ya Muti'ah. Waalaikumsalam. Ada apa? Siti Fatimah datang tiba-tiba ke rumahku. Kata Muti'ah, ini saya kedatangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini anak daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngimpi apa saya didatengin anaknya Rasulullah? Tiba-tiba Siti Muti'ah ini nggak mau bukain pintu. Ketokannya daripada Siti Fatimah. Kok nggak dibuka? Akhirnya apa? Ya Muti'ah, kata Siti Fatimah, bukain dulu pintunya. Wahai Siti Fatimah, anak Rasulullah, saya bukannya nggak mau bukakan pintu, ya, tetapi saya belum mendapatkan izin ridho dari suami saya. Karena suami saya saat ini sedang di luar. Kamu itu datang ke rumah saya sama siapa? Kata Muti'ah, saya bersama anak saya. Siapa namanya? Husain. Husain itu seorang laki-laki, bukan mahramnya. Saya tidak berani kalau tanpa izin daripada suami. Akhirnya apa? Siti Fatimah balik ke rumah lagi, Bu. Besoknya datang lagi. Datang, ketok pintu rumahnya Muti'ah. Jawab salam, assalamualaikum. Dijawab sama Muti'ah, waalaikumsalam. Saya Muti'ah Fatimah. Ada apa datang lagi ke sini wahai Fatimah? Ya kan, saya ingin bertemu engkau wahai Muti'ah. Kamu bersama siapa? Saya bersama anak saya yang kedua, yaitu Hasan. Kata Muti'ah bilang, saya sudah mendapatkan izin dari suami saya, yaitu apa? Husain boleh masuk ke rumah saya, tetapi Hasan nggak boleh masuk karena Hasan belum mendapatkan izin. Bingung Fatimah. Akhirnya akhirnya apa? Fatimah kesel, besok-besok datang lagi ke rumah Muti'ah, nggak bawa Husain, nggak bawa Hasan, datang sendirian. Akhirnya ketok pintu, dibukalah sama Muti'ah, masuklah ke dalam rumah. Ternyata Muti'ah itu dandanannya ibu luar biasa. Wow, keren banget, cantik banget. Bibirnya pakai bibir merah, cakep banget. Merahnya menor, kayak buah apel. Wih, dandanannya itu luar biasa, bajunya itu luar biasa, pakai parfum yang wangi banget. Akhirnya apa? Siti Fatimah bingung sama Muti'ah. Dalam batinnya bilang, apakah ini yang dinamakan wanita soleha yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang dikatakan Rasulullah? Masa dandanannya begini? Akhirnya apa? Bertanyalah Fatimah kepada Muti'ah, wahai Muti'ah, kenapa engkau dandan seperti ini? Wahai Fatimah, sebentar lagi suami saya pulang. Kenapa ketika suami saya pulang saya harus dandan yang rapi, dandan yang bagus, pakai wangi-wangian? Karena saya ingin menyambut seorang suami saya. Bu, suaminya pulang dari kerja, dandanannya menor, ya, terus pakai parfum. Ada nggak yang begitu? Ada bora. Kadang-kadang kita giliran suami pulang dari sawah atau pulang dari kerja pakai apa? Mending kita apa? Pakai daster doang. Ya keteknya mambu. Ya udah gitu nggak pakai Rexona, dandan ya ora. Ya bora. Gimana kita mau dibanggakan Rasulullah menjadi istri yang soleha? Karena apa? Oh, gue ajan ya. Diem dulu apa lanjut? Diam mau lanjut? Diam. Ya kalau diam berarti saya boleh ngopi. Ya boleh, monggo ngopi sih. Ya. Kira-kira ceritanya sampai mana tadi, Bu? Bu. Dandan minor. Oi, sampai mana? Sampai dandan minor. Minta uang. Lupa. Baru sebentar udah lupa. Nah, kita terusin. Nah, Siti Fatimah ini seorang anak Nabi heran ngelihat Muti'ah kok dandanan seperti itu. Karena apa? Muti'ah ini sedang menyambut suaminya yang akan pulang kerja.
Mutiah ini siap-siap ketika dandan, siapin cambuk bu. Cambuk, tahu cambuk? Disiapkan hidangan di depan meja, suaminya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa pulang. Pernah nggak kita begitu bu? Enggak, saya tahu. Rai ini tuh keto, ya nak. Ya kalau suami pulang cuek kita. Gimana kita mau jadi istri yang dibanggakan Rasulullah? Mergone apa? Kita sama suami cuek bebek. Tahu cuek bebek bu? Suami pulang, assalamualaikum. Yang jawab anaknya, waalaikumsalam. Ayah pulang. Ibu mana? Itu di kamar. Ngapain? Main handphone. Ya. Ngapain? WA-an sama TikTokan. Ya. Ya Allah. Nah, bagaimana kita mau ngikutin Mutiah? Mutiah sudah siapin apa itu yang namanya apa, makanan. Akhirnya di samping meja ada pecutan, yang mana nanti kalau misalkan makanan dari masakan Mutiah ini nggak enak, tolong pecut saya wahai suamiku. Itu saking patuhnya sama suami. Kira-kira kita begitu nggak bu? Bu, mau nggak? Enggak bu. Nanti dipraktekin, suami mecutin terus, ya nak. Nah, jangan sampai kita begitu. Akhirnya apa? Dandanannya itu luar biasa, ya, menyambut suami. Begitu juga dengan kita bu. Kalau kita mau dibanggakan nama Rasulullah, menjadi orang yang dicintai Rasulullah, seorang istri yaitu apa? Patuhi daripada perintah suami. Bu, jangan keluar ya. Nanti kalau misalkan ada tamu, bilangin saya. Bilang aja, saya lagi apa? Lagi tidur misalkan. Itu kan amanah suami. Ya Bora? Ya, harus kita sampaikan. Jangan keluar, jangan keluar. Kadang-kadang apa? Kita suami bilang jangan keluar, kita ngeluyurnya udah sampai Baledono. Ya Bora? Ono uangnya tekan kene. Teko. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ciri-ciri bu. Ciri-ciri, karena ini ibu-ibu semua, saya ngaji ini khusus buat ibu-ibu. Ya. Pengen gak dicintai Rasulullah? Pengen gak dibanggakan Rasulullah? Saya dari pagi ini ngoceh we bu. Dari perembun tekan kene ngoceh we. Ya. Nah, kalau kita kepingin ada ciri ibu, cirinya apa? Yaitu cirinya kata Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya sama para sahabat, su'ila ya Rasulullah. Saya bertanya ya Rasulullah, ayun nisa'i khairun? Wanita mana ya Rasulullah? Ciri-cirinya seperti apa ya Rasulullah? Wanita yang kau cintai ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wanita yang saya cintai cuman ada berapa hal, yaitu cuman ada 3 atau 4 orang ciri-cirinya. Yaitu yang pertama, ketika suami lihat istrinya senang, itu suami. Bu, ketika suami ngelihat kita senang. Kadang-kadang suami kita ngelihat kita senang gak bu? Senang apa benci? Senang apa empat? Senang. Kalau kita mau jadi wanita yang dibanggakan Rasulullah, harus bikin senang hati suami. Suami lagi diam, lagi banyak masalah, ngelihat kita adem. Ya Bora. Yang nakal kita niatin supaya anak kita berkat sholawatan, kita punya anak soleh dan soleha. Yang rezekinya kurang lancar, apa niatin dengan sholawatan, insya Allah rezeki kita lancar. Ngerti nggak sholawatan ibu? Apa lo Bora? Sholawatan apa? Piye munine? Yuk sama-sama kita sholawatan tibil kulub. Buka suaranya jangan cuman ao, jangan ya. Karena apa? Kalau kita mau dapat keberkahan dari sholawatan, jangan cuman kita buka mulut nggak ada suara. Kadang-kadang kan ada tuh orang cuman ngikut-ngikutin ao, ya kan? Padahal apa? Nggak hafal. Yuk sama-sama kita sholawatan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Saya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Tengok ya. Keren nggak tuh solawatan? Enak nggak? Kita kalau nggak punya duit banyakin solawatan, Bu. Ya, banyakin solawatan. Suaminya bikin jengkel, solawatan. Ya, suami ngeselin nih nggak ngasih duit, solawatin aja. Mudah-mudahan suaminya apa? Dia batinnya dia nanti ditegur sama Allah, akhirnya ngasih duit. Kalau suaminya nggak pulang-pulang, solawatin, insya Allah suaminya pulang. Ya, pokoknya solawatin semua. Kita punya hutang solawatan. Kata Nabi apa? Barang siapa yang selalu bersolawat kepadaku, insya Allah segala kebutuhannya dipenuhin sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salam